Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu inilah 4 magnet penarik rezeki yang sangat mudah dilakukan untuk umat muslim. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah alamat dalam memberi rezeki pada setiap makhluknya, baik kepada manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Bagi kita manusia sebagai makhluk yang diberi akal, tentu harus berusaha menjemput rezeki yang ditebarnya di muka bumi dengan cara bekerja. Persoalan hasil dari kerja yang dilakukan, Allah lebih berhak menentukan seberapa besar yang akan kita peroleh. Pada kenyataannya, terkadang seseorang yang sudah bekerja keras tetapi mendapatkan hasil yang jauh dari harapannya. Dalam keadaan tersebut, sebagai kaum mukmin, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang Maha memberi rezeki. Selain itu, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk mengerjakan sejumlah amalan yang diyakini dapat menjadi magnet penarik rezeki. Amalan-amalan tersebut diantaranya yang pertama yaitu sholat duha. Sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari sampai menjelang zuhur ini dipercaya ampuh untuk menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran. Dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha melainkan orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sebagai sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Waqiah. Amalan selanjutnya adalah membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Waqiah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asyakir. Jika dibaca secara rutin, manfaat surat Al-Waqiah akan menghindarkan pembacanya dari kemiskinan. Ia juga akan senantiasa mendapat pahala dan rezeki berlimpah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran. Kefakiran adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar.
Bisa jadi rezeki kita serasa seret lantaran kita terlalu banyak dosa yang dilakukan. Maka dari itu kita harus sering memohon ampunan kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang keempat, memberi makan kucing dan hewan lainnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah bersabda, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, pahala sedekah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran pada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Di dalam Islam kita selalu dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus memberikan harta yang banyak. Bersedekah juga tidak harus diberikan kepada orang tertentu. Sedekah boleh dilakukan oleh siapa saja, baik orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya. Sedekah tidak harus selalu manusia yang jadi tujuannya, hewan dan tumbuhan pun bisa. Bersedekahlah kepada kucing dengan cara memberinya makan. Para ulama mengatakan bahwa kucing merupakan hewan yang paling baik dan hukumnya sunnah jika kita memelihara dan memberi makan kucing. Karena memberi makan kepada semua makhluk hidup dihitung sebagai sedekah. Salah satu keutamaan bersedekah adalah bisa melipat gandakan harta. Sedekah tidak menjadikan seseorang menjadi miskin, tetapi malah menjadikan orang tersebut kaya raya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan keutamaan sedekah bisa menjadikan sebuah harta menjadi besar, layaknya gunung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jagalah diri kalian dari siksa neraka. Walau hanya sedekah dengan sebelah biji kurma, barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberi makan kucing termasuk sedekah yang mudah dilakukan. Keberadaan kucing sangatlah banyak di sekitar kita. Dan ada yang dipelihara orang dan tidak sedikit pula kucing yang hidup bebas di alam dengan mencari makan sendiri. Kucing-kucing yang hidup di alam sering kesusahan dalam mendapatkan makanan. Ia tidak meminta makanan yang baru dan banyak, sedikit makanan sisa pun ia terima. Jika Anda bersedia memberikan sedikit makanan kepada kucing itu, maka hal tersebut sudah merupakan sedekah. Hal ini bisa menarik rezeki yang tidak bisa disangka dan diduga. Karena kebaikan kita bersedekah kepada kucing tersebut akan mendapatkan pahala dan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu rezeki. Hal ini karena kita telah berbuat baik kepada makhluk Allah yang bernyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Dan bagi mereka yang menyakiti hewan berbulu ini, hukumannya yang sangat serius pun menanti, yakni siksa neraka. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah,
Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah pun menjawab dengan sabdanya, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun pernah ditanyai, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah pun menjawab, "Belas kasih." Jadi orang yang memiliki belas kasih hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang kita perlukan di sini selain kuatnya keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat keyakinan seseorang hamba akan janji Allah, maka semakin besar pula kepercayaan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Nabi SAW pernah berseru, "Hendaklah kalian mencari rezeki dengan bersedekah." Dari hadis ini memanglah sangat membingungkan, karena bagaimana mungkin sedekah akan menambah rezeki? Bukankah dengan bersedekah uang atau harta kita yang berkurang? Memang begitulah kalau kita menggunakan logika matematika. Jumlahnya pasti berkurang, akan tetapi sedekah tidak bisa disamai dengan persamaan logika matematika. Karena bersedekah, logikanya adalah berhubungan dengan keimanan, bahwa di sana Allah Ta'ala akan melipat gandakan nilai sedekah seseorang hamba. Boleh jadi ketika kita membeli sebungkus nasi, ikan, dan air untuk kucing yang sedang kelaparan, uangnya ada di dompet kita berkurang jumlah nominalnya yang dikeluarkan untuk membeli makanan air tersebut. Akan tetapi, yakinlah pada saat itu kita langsung mendapatkan balasan dari Allah berupa ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kelapangan hati dan keberkahan. Maka tak terasa kebaikan sudah kita berikan untuk kucing itu akan dibalas dengan rezeki yang berlipat-lipat jumlahnya dari apa yang sudah kita berikan ke kucing itu. Rezeki itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kesembuhan dari penyakit, bisa dalam bentuk diselamatkan kita dari musibah dan bencana, dimudahkan dalam setiap urusan, dan lain-lain sebagainya. Adapun puncaknya adalah diselamatkan kita dari siksa neraka. Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk melakukan apa saja yang tidak terpikirkan oleh manusia. Semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur urusan rezeki dari semua makhluknya sekecil apapun. Allah Ta'ala tidak akan salah alamat dalam membagikan dan mendistribusikan rezeki sampai kepada makhluk yang terkecil sekalipun. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 6-11, yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya." Maka itulah ketika Allah memberi kita rezeki, kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Salah satunya dengan berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dengan cara bersedekah tersebut, maka Allah pun akan berkenan menitipkan rezeki yang lebih banyak lagi, serta tentunya lebih berkah kepada kita. Itulah janji Allah untuk mengganti setiap harta yang dinafkahkan di jalan Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Sesungguhnya rizki itu ada pintunya, dan pintunya itu tidak akan terbuka kecuali dengan bersedekah. Semakin sering bersedekah, maka semakin sering pula pintu itu terbuka, dan semakin besar bersedekah, maka semakin lebar pula pintu itu akan terbuka. Itulah cara Allah Ta'ala dalam membalas kebaikan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah tadi 4 magnet penarik rezeki yang sangat mudah dilakukan oleh umat muslim. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.